سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada seorang ustadz Wahabi, ada seorang da'i Wahabi yang namanya sangat terkenal sekali, masyhur baik di kalangan Wahabi itu sendiri maupun di luar Wahabi. Namanya adalah Khalid Basalamah. Dia pernah belajar di Madinah, artinya dia adalah alumni Madinah dan cukup lama di sana. Informasi yang sampai pada kami, beliau belajar di sana itu di semenjak usia SMA. Luar biasa lamanya ya. Di ketika dia itu mau berangkat, sang ayah, teman-teman ayah, saudara-saudara ayah memberi nasihat, berpesan dengan wanti-wanti agar supaya Khalid di Timur Tengah nanti tidak mempelajari dan mengikuti ajaran-ajaran Wahabi. Lah, kok bisa orang tua Khalid dan saudara-saudara serta teman-temannya berpesan dan memperingati seperti itu? Iya, karena keluarga Khalid itu wabil khusus ayahandanya orang Sunni, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita. Beliau mengamalkan zikir bersama setelah sholat, berdoa setelah sholat. Ya, pokoknya amaliyah beliau itu sama sebagaimana amaliyah kaum Sunni. Namanya adalah Kiai Haji Z Abdullah Basalamah. Beliau punya teman seorang tokoh aswaja dari Malang, Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Lutfi Basori. Beliau berdua pernah melakukan sholat bersama, yakni berjamaah. Kemudian setelah sholat, zikir bersama dan berdoa. Bahkan ayahanda Khalid Basalamah meminta Kiai Lutfi Basori untuk memimpin doa. Akan tetapi beliau menolak, lebih memilih menjadi makmum doa. Beliau berdua sama-sama mempunyai sifat yang terpuji, yaitu tawadu. Amin amin. اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا وارزقنا sholat itu hanya maghrib itu bisa kita penuhkan dengan ibadah, bisa 1 jam saja. Kalau usul dunia tidak boleh masuk masjid, azan maghrib, ijlis, sampai benar Ramadan, zikir apa saja. Ya, kita atur sih. Kita pakai Yasin, Waqiah, Jumat, Tabarak, Fatul Adad, Asmaul Husna sampai Isya pas. Selesai baru boleh mereka keluar. Alhamdulillah itu anak terapkan dari nenek anak. Atau nenek anak dari mana nggak tahu, mungkin juga dari bapaknya, mungkin anak nggak tahu. Tapi kita pikir itu baik. Satunya kita bisa penuhkan 5 waktu yang kita bisa penuhkan dengan ibadah maghrib. Dan kita ada sanggup. Tapi maghrib bisa 1 waktu penuhkan dengan ibadah. Banyak apa? Tinggalkan dulu dia. Jangan pak anak dulu. Satu lagi. Nanti kalau keluar bisa. Maghrib bisa. Badal isya silakan. Mawali juga belum begitu. Anak tidak boleh buat orang masih muda. Tidak boleh keluar kalau belum salat isya. Maghrib. Namun sayang 1000 sayang saudara-saudariku kaum muslimin, karena ternyata Khalid Basalamah melanggar dan membangkang apa-apa yang dinasihatkan, apa-apa yang diwanti-wantikan oleh ayahanda dan saudara-saudaranya. Mungkin Kiai Z Abdullah Basalamah selaku orang tua, selaku orang alim, selaku orang soleh yang Sunni bukan Wahabi, ahli ibadah, bertakwa, imannya luar biasa kuat, mempunyai firasat, mempunyai kekhawatiran yang kuat,
takut anaknya jatuh pada ajaran-ajaran dan akidah-akidah yang sesat, menyesatkan dan menyimpang. Singkat cerita, Pak Khalid pulang dari Timur Tengah ke Indonesia dengan membawa kado, dengan membawa oleh-oleh yang jumlahnya tak terhitung saking banyaknya. Karena memang beliau itu lama sekali di Timur Tengah. Oleh-oleh yang dibawa itu sungguh menyakitkan dan mengecewakan hati orang tua, keluarga, bahkan semua umat Islam aswaja yang ada di negeri Indonesia ini. Anak seperti ini, kalau di kampung, ini saya berbicara bahasa kampung ya. Anak seperti ini, kalau di kampung disebut dengan anak durhaka, anak yang tak tahu diri, atau anak yang gak tahu diuntung sama orang tua. Seperti itu ya. Adapun oleh-oleh tersebut diantaranya adalah orang yang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli tahajud, itu ditandai dengan jidat hitam. Makan dan minum sahur ketika mendengarkan azan subuh itu boleh dilanjutkan hingga azan selesai. Rukun wudhu dipangkas menjadi 2 saja. Dia membawa ajaran akidah yang tidak berasal dari Nabi, tidak berdalil, yaitu metodologi tauhid, yakni trilogi tauhid. Dan dia juga membawa ajaran akidah mujassimah dan tasbih. Allah bersemayam di atas arsy katanya. Allah punya mata, Allah punya telinga, tangan, wajah, betis dan kaki. Sebagaimana tubuhnya makhluk juga mempunyai hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging dan berkata, neraka mengeluarkan suara qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Inti bahasan sebenarnya ya, dari semua panjang lebar di awal saya ingin diberatkan masalah ini. Dan yang terakhir nanti kita tutup dengan beberapa menit bagaimana berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. Allah ada di atas langit teman-teman sekalian. Langit yang antum lihat di atas kepala ini, itu ada 7 lapis langit di atas sana. Dan Allah ada di atas langit. Banyak ayat Al-Quran yang berbunyi, Thumma stawa alal arsh. Lalu Allah bersemayam di atas singgasananya. Kalau bahasa Arab teman-teman, kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'a telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. As-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi Allah laisa kamitslihi syai'un, jangan seperti yang digambarkan oleh kaum mujassimah akhir zaman yang termasuk biasanya mereka anti maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terjerumus dalam akidah yang sesat dan menyesatkan, yaitu kaum mujassimah menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, yaitu di saat mengatakan bahasanya Allah duduk di atas kursi dan kakinya menjulur di atas arasy-Nya. Ini adalah menyamakan manusia Allah dengan manusia, dan itu adalah bentuk kesalahan akidah mereka.